Assalamualaikum, halo Sobat Posko Film. Di video ini, Mimin akan bercerita alur film Sultan yang dirilis pada tahun 2021. Supaya Sobat Posko Film tidak penasaran, mari kita simak videonya. Film ini dimulai pada tahun 1986 di Chennai, India. Seorang pria bernama Setupati tinggal bersama ratusan preman yang menjadi anak buahnya. Kelompok Setupati sangat ditakuti di Chennai, tetapi istrinya Setupati yang sedang mengandung, yaitu anak Laksmi, tidak menyukai kehidupan suaminya Setupati yang sering membunuh. Anak Laksmi ingin anaknya kelak hidup jauh dari kekerasan. Pada malam harinya, musuh Setupati datang menyerang rumahnya. Saat itu pula, istri Setupati kesakitan karena akan melahirkan anaknya. Setupati dan anak buahnya berhasil mengalahkan para musuhnya. Istrinya Setupati juga melahirkan seorang anak bayi laki-laki. Sayangnya, istri Setupati meninggal. Istri tercintanya kini sudah tak ada. Setupati pun memberikan bayi tersebut kepada tangan kanannya, yaitu Mansur. Kemudian ia memberinya nama Bikram alias Sultan. Geng tersebut membesarkan Sultan dengan cinta dan kasih sayang, dan Sultan melihat mereka sebagai saudara-saudaranya. Sultan pun kemudian tumbuh dewasa dan pergi ke luar negeri untuk mengejar studinya. Cerita pun beralih ke tahun 2021, di mana kita diperlihatkan seorang kepala desa ingin bertemu dengan Setupati dengan permintaan untuk membunuh seseorang bernama Jayaselan. Kepala desa menceritakan praktik pertanian di desa. Ketika Jayaselan meminta tanah mereka menolak, yang kemudian membuat Jayaselan marah, dan dia membunuh banyak petani serta membakar ladang mereka. Mendengar cerita itu pun, Setupati pun berjanji untuk membunuh Jayaselan. Kemudian kita beralih di mana Sultan yang sudah dewasa pun kembali ke rumahnya. Ia bersama teman dan ajudan pribadinya. Sultan diberikan pendidikan tinggi dan dijauhkan dari dunia kekerasan. Dia bahkan membenci kekerasan. Sultan disambut bahagia oleh para preman. Di malam harinya ketika Sultan dan gengnya merayakan kepulangannya, tetapi tiba-tiba beberapa orang pengantar pizza membawa senjata dan menembak Setupati. Anak buah Setupati juga terluka, sedangkan penyerang tersebut berhasil kabur. Preman yang terluka dibawa ke rumah sakit. Ibu preman tersebut menangis di hadapan Sultan. Anaknya hidup penuh kekerasan bersama Setupati, sementara Sultan sendiri selama ini dijauhkan dari kekerasan. Keselamatan Sultan sangat penting bagi Setupati, tetapi keselamatan anak orang lain tidak dipedulikan. Sultan tersenyum dicampur sedih mendengarnya. Sultan sendiri sangat marah kepada ayahnya. Dia juga ingin pergi meninggalkan rumah yang masih saja ada pertumpahan darah. Sultan menjadi tidak betah di rumahnya. Dia meminta ayahnya yang sudah terkena tembakan untuk berhenti melakukan kekerasan. Para preman juga harus dipulangkan, tetapi ayahnya tidak mau. Para preman yang ada di rumahnya sudah dianggap seperti keluarga. Tidak mungkin mereka dimintai pergi oleh Setupati. Setupati tidak melarang jika Sultan akan pergi dari rumah, tetapi satu permintaannya sebagai ayah. Suatu saat nanti, Sultan harus pulang, dan jika para preman itu menghadapi masalah, Sultan harus berdiri di sampingnya. Keesokan harinya, Sultan dibangunkan oleh Mansur dengan wajah yang sedih. Ternyata ayah Sultan sudah tak bernyawa. Obrolan semalam adalah yang terakhir Sultan dengan ayahnya. Semua orang berduka, terutama Sultan karena harus kehilangan ayah yang sangat dicintainya. Di pemakaman ayahnya, Sultan mengetahui bahwa para penyerang malam itu yang berpura-pura sebagai pengantar pizza sebelumnya ternyata adalah polisi yang dikirim oleh komisaris polisi dengan niat untuk membunuh Setupati. Sultan pun bertemu dengannya dan meminta untuk mengubah para preman menjadi orang baik. Sultan yakin mampu mengubah watak mereka. Komisaris polisi pun setuju dan memberikan Sultan waktu 6 bulan untuk mengubah mereka. Selama itu tidak boleh ada kekerasan yang dilakukan.
Apabila masih terjadi kekerasan yang dilakukan oleh para preman tersebut, maka semua preman akan dibunuh oleh komisaris polisi. Kemudian kita pindah ke Mansor. Ia menerima telepon dari kepala desa dan mengingatkan janji yang mereka buat. Mansor mengirim 20 orang untuk membunuh Jaya Selan, tetapi Sultan melarang mereka. Mereka mencoba menyelinap ke desa, tetapi Sultan menangkap mereka. Salah satu anak buahnya pun, kita panggil saja Otalori, membuat alasan bahwa ia memiliki lamaran di desa. Sultan tentu saja tidak percaya dengan alasan itu, tetapi dia menemukan ide untuk membuat para preman meninggalkan Chennai. Sultan pun memutuskan untuk membawa seluruh geng bersamanya ke desa, sehingga mereka akan terhindar dari masalah. Sementara itu di desa, Mansor bersama kepala desa mengatur agar Sultan tidak mengetahui tujuan utama untuk membunuh Jaya Selan. Anak kepala desa, Rukmani, dijadikan sebagai calon istri Otalori. Sesaat Rukmani pun datang dan Sultan terpesona dengan kecantikan Rukmani yang sangat cantik. Otalori juga terpukau dengan kecantikan Rukmani, tetapi dia menolak Rukmani karena semuanya memang hanya settingan saja. Sultan yang tidak tahu apa-apa begitu bahagia karena Ota menolak gadis yang telah memicu hatinya itu. Kini justru Sultan menyatakan cinta dan dia siap menikahi Rukmani. Semua orang menjadi kaget. Rukmani langsung menolak lamaran tersebut. Mansor pun kemudian mengajak Sultan untuk kembali ke kota Chennai, tetapi Sultan tidak mau. Sultan mengatakan kita semua akan tinggal di desa ini sampai gadis itu menerima cintanya. Upaya pun terus dilakukan oleh Sultan kepada Rukmani, tetapi Rukmani tetap saja menolaknya. Rukmani sama sekali tidak tertarik dengan Sultan. Rukmani lebih mencintai desanya. Masalahnya situasi di desa semakin menyedihkan. Banyak penduduk desa pergi ke kota karena bertahan di desa hanya akan membuat kelaparan. Akhirnya Rukmani berbicara dengan Sultan tentang kondisi desanya. Desanya yang dimana dulu desanya sangat indah dan makmur, namun kini terlihat gersang. Rukmani bersumpah pada dirinya akan berusaha mengembalikan desa seperti dulu yang makmur dan hasil pertanian akan disajikan dalam pernikahannya. Sultan sendiri tidak mengerti maksud Rukmani, dia pun kebingungan. Kemudian salah seorang pegawai pemerintah datang menyampaikan informasi bahwa 6 bulan lagi sawah-sawah itu akan dijadikan lokasi penambangan. Apabila tidak ingin itu terjadi, pertanian harus dihidupkan lagi. Sultan semakin bingung dengan apa yang terjadi. Penduduk juga menyalahkan dirinya yang dianggap sebagai penghalang penduduk ingin bebas. Keesokan harinya di pasar, Mansor dan anak buahnya memiliki kesempatan untuk membunuh Jaya Selan. Tetapi masalahnya lagi-lagi, Sultan menjadi penghalang. Sultan pun menjadi marah kepada mereka karena Sultan sudah berkali-kali mengatakan kepada mereka jangan mendekati kekerasan lagi. Mansor berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilakukan saat ini untuk memenuhi janji almarhum ayahnya Setupati, tetapi Sultan tidak peduli. Selama saya masih hidup tidak ada yang boleh melakukan kekerasan, tegasnya Sultan. Saat itu beberapa warga datang menangis kepada Sultan. Jaya Selan menyiksa penduduk desa, anak kecil, kaum wanita, bahkan hingga orang tua dipukul dan ditendang termasuk kepala desa dan anaknya Rukmani. Jaya Selan penasaran siapa orang yang menyewa preman untuk membunuhnya. Warga memohon kepada Sultan agar bertindak. Desa harus diselamatkan, sudah banyak orang yang mati. Mansor kemudian meminta izin kepada Sultan untuk membunuh Jaya Selan. Sultan sebenarnya dilema, tetapi dia sudah berjanji kepada komisaris polisi bahwa para preman yang telah membesarkannya itu tidak akan melakukan kekerasan lagi. Sultan akhirnya tidak mengizinkan siapapun bertindak. Menurut Sultan, masalah tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Sultan sendiri yang akan berbicara kepada Jaya Selan. Mansur dan para preman tentunya sangat khawatir dengan keselamatan Sultan karena akan bertemu dengan Jaya Selan.
Sultan kemudian datang bersama ajudannya untuk bertemu Jaya Selan. Di sepanjang jalan, Sultan melihat penduduk dan orang tua yang diikat dan dicambuk oleh Jaya Selan. Jaya Selan sendiri tidak mempedulikan kedatangan Sultan. Jaya Selan meminta Sultan untuk pergi. Situasi saat ini benar-benar membuat Sultan dilema. Sementara Jaya Selan terus saja melakukan penyiksaan, tapi Sultan tidak suka kekerasan. Para preman pun sudah tiba, mereka tidak tahan lagi. Mereka langsung berlari untuk menyerang Jaya Selan. Sultan yang melihat itu lagi-lagi tidak membiarkan para preman untuk melakukan kekerasan. Tetapi kali ini Sultan melakukan apapun, termasuk melawan Jaya Selan. Jaya Selan dengan sangat mudah dilumpuhkan oleh Sultan. Mansor dan seluruh anak buahnya diminta mundur. Sultan tetap melarang mereka terlibat kekerasan. Anak buah Jaya Selan dipukul habis. Sultan benar-benar menunjukkan sisi yang sangat berbeda. Orang yang tidak pernah melakukan kekerasan seketika berubah ketika bertarung yang begitu sangat kuat, ganas, dan menakutkan. Jaya Selan pingsan terluka parah dipukul oleh Sultan. Para penduduk sangat bahagia, tidak terkecuali Rukmani, apalagi Mansor dan anak buahnya sangat bangga melihat Sultan. Kini Sultan dilihat seperti sang penyelamat oleh penduduk desa. Mereka merayakan kebahagiaan yang selama bertahun-tahun sangat dinantikan. Di tengah kebahagiaan, pengacara Sultan menelpon dan memberitahukan kalau polisi sedang melakukan operasi di Chennai. Semua preman dibunuh. Pengacara Sultan menyarankan agar jangan ada yang kembali dulu. Sultan pun memiliki ide untuk mengajak para preman tinggal di desa, yaitu menjadikan mereka sebagai petani. Sultan ingin desa tersebut terlihat hijau kembali dan hasil pertanian disajikan dalam pernikahannya. Ini adalah ucapan Rukmani yang diulang. Sultan merahasiakan masalah sebenarnya karena keputusan itu diambil untuk menyelamatkan para preman. Sultan mengatakan pada para preman, siapa saja yang tidak setuju, maka ia harus bertarung dengannya. Para preman mau tidak mau, akhirnya mereka terpaksa mengikuti perintah Sultan, karena tidak mungkin akan bertarung melawan Sultan. Kehidupan para preman kini diisi dengan bertani. Tidak mudah bagi mereka untuk bertani. Berbeda halnya jika membunuh, mereka sangat berbakat. Berkali-kali mereka memohon kepada Sultan agar kembali ke kota, tapi itu membuat Sultan marah. Di tempat lain, Jaya Selan yang sedang terbaring sakit tak berdaya. Jaya Selan dijenguk seorang pengusaha besar, yaitu pengusaha tambang yang menyewa Jaya Selan. Pengusaha tambang datang langsung ke desa dan mengajak Sultan bekerja sama, tetapi ditolak Sultan dan mengusir pengusaha tambang tersebut. Pengusaha tambang tersebut marah dan ia pun menyewa sekelompok preman jahat untuk membunuh Sultan. Tetapi Sultan bukan orang yang lemah. Sultan sendiri mengalahkan para preman jahat itu sendiri secara diam-diam. Pertarungan tanpa suara pun terjadi. Sultan memukul habis mereka semua hingga kabur. Keesokan harinya, salah satu anak buah Sultan terlihat memukul seorang pemuda secara bengis. Sultan sangat marah. Preman itu hanya bisa diam, bahkan ketika diusir dari desa oleh Sultan. Pada malam harinya, seorang ibu-ibu tiba-tiba datang. Ia mengatakan anak buahnya tersebut tidak bersalah. Justru ia menyelamatkan kehormatan seorang gadis dari gangguan pemuda jahat. Sultan kemudian meminta maaf, tetapi karena terprovokasi oleh orang lain, anak buah Sultan mulai membencinya. Kerja keras para preman tidak sia-sia. Padi yang mereka tanam mulai tumbuh. Desa sudah terlihat lebih hijau. Rukmani yang awalnya tidak suka pada Sultan pun perlahan mulai menyukainya, bahkan mengaku siap menikah dengan Sultan. Tetapi syaratnya dia akan tetap tinggal di desa dan tidak akan pergi kemana-mana. Keesokan harinya, Sultan mengajak Mansor pergi ke kota mengurus sertifikat lahan hidup. Sultan telah membeli lahan pertanian untuk masing-masing preman dan akan diberikan 2 hektar aset rumah dan tabungan. Saat perjalanan pulang, Sultan diserang lagi dan hampir saja Sultan terkena tusukan. Mansor mengorbankan nyawanya demi menyelamatkannya. Semua orang berduka atas kematian Mansor. Kemudian para preman pun marah dan ingin membunuh pengusaha tambang tersebut untuk balas dendam. Namun Sultan melarang keras. Salah satu anak buah Sultan pun mulai angkat bicara dan mulai berani menentang Sultan untuk bertarung. Siapapun yang kalah harus mengikuti keputusan pemenang.
Sedih hati Sultan mendengarnya. Dia harus bertarung dengan orang yang telah membesarkannya. Sultan membiarkan dirinya dipukul, bahkan sampai akan terlihat kalah. Dan akhirnya Sultan mengalahkannya dengan sangat mudah. Kemenangan Sultan tidak membuatnya gembira, apalagi para preman yang telah dianggap saudara kini membencinya. Bahkan Sultan tidak diberikan ruang untuk upacara terakhir kematian Mansor. Sultan menjadi semakin sedih. Para preman juga memutuskan pergi ke kota untuk meninggalkan desa. Rukmani berusaha menghibur Sultan, tetapi kesedihannya tak bisa diusir. Niat Sultan yang ingin mengubah para preman justru membuat semuanya hancur. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha tambang dan Jayaselan yang sudah sembuh. Sultan mengetahui Jayaselan akan datang untuk balas dendam. Penduduk desa meminta Sultan untuk pergi meninggalkan mereka dan desa. Jangan sampai Sultan mati karena ingin melindungi desa seorang diri. Kepala desa menyerahkan anaknya Rukmani untuk dibawa pergi. Penduduk desa sudah pasrah menerima kembali penyiksaan dari Jayaselan. Tetapi Sultan tidak ingin pergi, apalagi Sultan ingin melindungi desa adalah janji ayahnya. Anak-anak dan kaum wanita kemudian diminta mengungsi terlebih dahulu karena malam harinya desa akan diserang. Rukmani juga ikut mengungsi. Sultan bersama para penduduk pria bersiap sekuat tenaga akan melakukan perlawanan. Sultan memimpin para penduduk bertarung melawan para penjahat itu, namun musuh terlalu banyak. Sultan berkali-kali terkena tebasan parang. Meski begitu, dia tetap berjuang dengan tenaga yang ada hingga musuhnya berhasil dikalahkan. Akan tetapi, pasukan penjahat yang dipimpin Jayaselan baru tiba. Istrinya Rukmana juga ditawan oleh Jayaselan. Sementara Sultan dan para penduduk sudah kehabisan tenaga, tidak ada pilihan lagi selain bertarung hingga mati. Saat itulah dari belakang Sultan datang pasukan preman sebelumnya yang telah pergi. Kekuatan baru sudah hadir. Para preman pun meminta maaf kepada Sultan. Mereka mengetahui kebenaran setelah bertemu pengacara Sultan di kota. Para preman sangat menyesal telah meninggalkan Sultan. Kini ratusan preman itu berdiri di samping Sultan. Mereka siap membantai siapapun. Jayaselan pun dibuat ketakutan dan pertempuran antara preman baik dan preman jahat terjadi dengan sengit. Tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan Jayaselan dan anak buahnya. Desa pun kembali aman. Musim panen juga tiba. Ratusan preman bahagia menjalani hidup baru sebagai petani. Tidak ada lagi kekerasan dan film pun berakhir. Oke Sobat Posko, jadi itu dia alur cerita film Sultan. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.